Kang, selamat malam. Oh, Nah, ini melanjutkan ngobrol yang kemarin, Kang. Jadi situasinya tambah tambah hari tambah semakin memburuk. Nah, cuman kami ingin mendengarkan ini, apa namanya, sesuatu yang konkret dari Kang Yoto. Kami ingin mendengar kira-kira kalau Kang Yoto jadi bupati, kalau sekarang masih menjabat bupati, apa yang akan Kang Yoto lakukan untuk mengatasi situasi yang semakin memburuk ini? waduh, jangan beran dia udah nggak jadi bupati kok ditanya-tanya. Udah nggak jadi kok masih ditanya-tanya kamu ini ngaco. Enggak. Begini Kang, jadi selain Kang Yoto adalah orang partai, Kang Yoto saya kira juga menduduki posisi strategis di partai, dan yang paling penting Kang Yoto punya pengalaman, punya experience. Nah, ini yang harus didengarkan oleh semua orang, termasuk internal kami sendiri di Partai Nasdem begitu, untuk membantu pemerintah, karena langkah-langkah taktis ini yang punya pengalaman Kang Yoto waktu itu. Jadi mohon sekali lagi Kang Yoto bisa men-share kira-kira begitu. Kalau seandainya Kang Yoto sekarang jadi bupati, gitu ya, apa yang harus dilakukan, baik di level pemerintah maupun di level masyarakatnya? Begitu Aduh, Kang. aduh, sorry ya, mungkin ini jadi berandai-andai ya. Tapi gini, kalau saya lihat memang problem kita ini kan ada dua ya sekarang. Satu adalah problem bagaimana kesehatan itu dihadapi. Artinya COVID ini kalau bisa tidak naik, makin mengecil, makin sedikit gitu kita kan. Yang kedua, bagaimana ekonomi itu tetap bisa kemungkinan jalan ya. Dan saya lihat di pedesaan sebenarnya beda dengan perkotaan. Karena ekonomi pedesaan kayak Kabupaten Bojonegoro itu ada perkotaan tapi juga pedesaannya banyak. Ekonomi pedesaan itu kan sebenarnya berbasis pada pertanian ya pada umumnya. Kalau saya lihat ini dua-duanya masih bisa dijalankan ya. Nah, karena itu misalnya begini, kalau saya bayangkan, kemarin saya dapat pelajaran bagus dan setelah saya upload di IG saya ada beberapa juga yang kemudian japri dan memberitahu bahwa di desanya juga banyak terobosan ya di dalam mencoba menghadapi, menangani COVID ini. Nah, kalau saya bayangkan gini, Mas Joko. Jadi yang sakit itu bagaimana kemudian dikelola dengan baik, tapi yang sehat bagaimana dia tetap bisa produktif. Kira-kira rumusnya begitu. Nah, konkretnya kira-kira kegiatan yang testing, tracing, dan treatment itu dilakukan dengan efektif. Dengan efektif. Pertama adalah testing. Nah, kalau di desa ada yang sakit, ada yang apa, di kota, maka kita kan punya di itu ya, Polindes, Mantri, tenaga kesehatan. Begitu ada, cukup dibuat sistem. Setiap desa buat sistem, ya, bahwa yang ada langsung lapor, nanti didatangi. Nah, setelah didatangi, yang memang ya merasa kuat, dia cukup isolasi mandiri, dididik bagaimana cara isolasi mandiri, dan keluarganya juga menurut saya harus dididik untuk kemudian berisolasi mandiri dan tidak menyebabkan penularan. Nah, kemudian kalau di kota mungkin yang rumahnya desak-desak sulit gitu ya. Karena itu menurut saya rumah sakit itu hanya untuk yang betul-betul udah berisiko, yang memang perlu ditangani, ditreatment dengan baik. Ya. Lalu apa? Nah, kita kan lihat tuh kayak kasus di Bojonegoro, banyak hotel yang kosong, ya, tempat-tempat yang kosong, ya, gudang yang misalnya juga kosong, hotel kosong, tempat nginep kosong, ya. Ini menurut saya bisa jadikan rekanannya rumah sakit. Jadi orang-orang yang kemudian ingin berisolasi bisa pakai hotel-hotel yang ada, ya. Lalu hotel-hotel yang ada ini kan jelas tuh bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara merawatnya. Nah, kalau dia berisiko baru dibawa ke rumah sakit. Nanti misalnya
Aisyah ada sendiri partnernya, Sosodoro ada, Bayangkara ada, Ibnu Sina ada, ya. Muna Anggita ada juga partnernya. Nah, dibikin tuh partner-partnernya. Mana ini dengan hotel mana, ini dengan hotel mana. Nah, kemudian orang-orang ini kan perlu makan, gitu ya. Makannya dari mana? Nah, catering, restoran, warung yang ada di kota, yang sekarang nggak bisa jualan, dialah yang kemudian menurut saya dikasih porsi untuk bisa menyuplai makanan. Ya, bisa nyuplai makanan. Apotek bisa, pedagang obat bisa. Nah, kalau begitu, maka orang-orang yang sekarang menderita karena nggak bisa jualan, itu bisa tertolong, dia bisa bernafas di situ. Nah, bisa bernafas. Dan orang yang sakit jelas terlokalisir, terisolasi dari orang yang tidak sakit. Nah, kegiatan tracing-nya diteruskan sampai ketemu siapa orang-orang yang sakit ini. Sehingga kalau ini diefektifkan, yang sakit diisolasi, diobati, diobati. Nah, dan kemudian yang sehat ini tentu saja bisa ke sawah, bisa mengerjakan pekerjaannya secara produktif. Ya. Tentu saja yang sehat tetap bisa bekerja dengan cara-cara yang memang prokes, ya, bisa kita lihat. Tapi kuncinya adalah bagaimana kemudian melokalisir, segera mencari orang-orang yang sakit ini. Nah, kalau yang kita lihat kan sekarang ini kan sakit tidak sakit mendapatkan perlakuan yang sama. Pokoknya yang penting adalah lockdown. Yang penting adalah keterbatasan, dibatasi supaya orang tidak ketemu. Itu oke, saya tidak menolak itu. Tapi kemudian kita bisa masuk lebih jauh bahwa orang-orang yang memang potensial sakit langsung isolasi mandiri atau langsung kemudian kalau enggak dia masuk di rekanannya rumah sakit tadi. Nah, saya kira kalau dengan cara itu anggaran pemerintah bansos, anggaran pemerintah untuk kesehatan untuk COVID ini bisa fokus. Bayangkan kalau orang itu tidak boleh kemana-mana, kemudian kita kasih bansos, dan kalau kita kasih 1 juta, dia tidak bisa, masih bisa jalan-jalan, dan dia kena, ongkosnya bisa puluhan juta untuk mengobati orang ini. Nah, tapi kalau kemudian sejak awal yang sakit itu sudah dilokalisir, yang potensial sakit juga dilokalisir, yang sehat kemudian tetap bisa produktif, apalagi kalau di pedesaan, di persawahan, kerja di sawah, nggak ada masalah. Nah, kecuali yang kemudian kota saya kira jelas mana yang interaksi yang boleh dan tidak boleh. Jadi menurut saya kuncinya di mapping. Nah, saya kira kalau kemudian kita disiplin seperti ini 1-2 bulan pasti akan turun. Dan makin fokus menemukan siapa yang sakit. Toh ini jelas kok pembawanya penyakit ini manusia. Jadi manusianya lah yang dikelola dengan sebaik-baik. Gitu saya jawab, tapi kamu ini kok ngajak saya berandai-andai jadi bupati lagi. Jadi pikirnya berat ini. Itulah kira-kira. Siap. Jadi hal-hal seperti ini Kang yang kita butuhkan saat ini. Jadi kami di internal di tingkat DPD begitu ya, di partai akan segera mensosialisasikan kepada kakak-kakak yang lain begitu, juga termasuk ke pemerintah daerah begitu ya. Karena memang ini kan kebijakannya makro begitu ya. Dibatasi semuanya, yang antara yang sakit dengan yang sehat kan kemudian perlakuannya sama begitu. Ya, buktinya jalan-jalan protokol ditutup misalnya dan seterusnya. Saya kira ini idenya sangat menarik Kang dan sangat. Ya saya percaya kalau pemerintah desa, masyarakat desa semuanya bisa terlibat. Wah, itu saya kira menurut saya sih oke ya. Semua bisa semua terlibat bersama-sama dan di mapping lah. Kira-kira yang nggak bisa hidup betul dari proses ini, itulah yang diberi bantuan sosial. Jangan yang bisa hidup, masih bisa hidup, masih bisa kerja, masih dikasih bantuan sosial. Itu bisa kita mapping semua, dan kalau itu diterima, dikomunikasikan dengan jelas, dengan publik, ke publik bahwa tujuannya apa, saya kira bisa diterima. Ya, ini kuncinya. Tapi kalau kemudian justru yang berat itu kan kalau orang numpang ya, kebijakan yang mestinya untuk COVID tapi ditumpangi kepentingan politis, kepentingan kelompok. Nah ini yang biasanya jadi efeknya publik nggak percaya. Dan kalau sudah tidak dipercaya oleh publik, apapun yang kita lakukan jadi berat. Itu Mas Joko ya. Saya kira kita tetap berjuang sama.